Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Indriani. Saya Febrina Rahmawati. Nama saya Johanesis. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi basis data dengan tema toko komputer. Latar belakang basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data, atau bisa juga disebut database management system atau DBMS. Dan tujuan disusunnya laporan ini untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, khususnya mata kuliah aplikasi basis data, sekaligus tugas dan nilai tambahan untuk UAS. Selain itu, penulis berharap dibuatnya laporan ini bukan hanya untuk tugas yang diberikan semata, akan tetapi bisa membantu kita semua dalam hal mempelajari ilmu pengetahuan yang khususnya aplikasi basis data ini. Pengertian basis data. Basis data terdiri dari dua kata, yaitu kata basis dan data. Basis diartikan sebagai markas ataupun gudang tempat berkumpul, sedangkan data yaitu kumpulan fakta dunia yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, dan lain-lain yang direkam ke dalam bentuk angka, bentuk huruf, simbol, teks, bunyi, gambar, atau juga kombinasinya. Sejarah basis data. Dari awal penggunaan komputer, penyimpanan dan manipulasi data merupakan fokus utama aplikasi. Pada awal tahun 1960, Charles Bachman di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Pada tahun 1970, Edgar Corr di Laboratorium Penelitian di San Jose mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut model data relasional. Pada akhir tahun 1980 dan permulaan tahun 1990, banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Penelitian di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data yang lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks semua bagian organisasi. Ini adalah Entity Relational Diagram. Apa itu RD? RD adalah suatu pemodelan basis data yang menghubungkan atau merelasikan antar entitas. Ada beberapa simbol dari RD, antaranya yang pertama yaitu kumpulan dari beberapa atribut atau field yang disebut dengan arti dari simbol entitas. Arti dari simbol relasi yaitu suatu hubungan yang terjalin di antara beberapa entitas. RS struktur. RS apa sih maksud RS tersebut? RS adalah representasi dari struktur record. Table terbentuk dari hasil himpunan entitas. Menentukan kardinalitas jumlah table dan forecasting yang dibuat itu RD. Database toko komputer ini memiliki tabel, antaranya tabel pembeli, tabel barang, tabel penjualan, tabel detail jual, tabel transaksi, dan tabel payment. Di dalam pembuatan RRS ini kita ada 6 tabel, isinya itu pembeli, barang, karyawan, transaksi, penjualan, dan detail jual. Nah, di tabel pembeli ini kita ada primary key, yaitu telepon pembeli. Kita relasikan ke dalam transaksi sebagai foreign key. Lalu di tabel barang ini kita ada kode komputer sebagai primary key. Lalu di karyawan ada NIP sebagai primary key,
Di penjualan ada kode jual, dan di detail jual itu tidak ada foreign key maupun primary key. Untuk pembeli ke transaksi itu one to many, karyawan ke transaksi itu one to many, barang ke transaksi itu juga one to many, penjualan ke transaksi itu mendingan. Pertama-tama kita harus masuk ke dalam MariaDB dulu menggunakan command prompt. Lalu setelah itu baru kita menampilkan database dengan kata kunci show database, lalu akan muncul database sebagai berikut. Selanjutnya kita membuat database baru, yaitu project_toko_komputer. Buat database baru kita gunakan database tersebut, yaitu dengan kata kunci use project_toko_komputer, maka database akan otomatis terpakai. Lalu setelah itu kita sudah menggunakan, kita akan membuat tabel, yaitu tabel barang, tabel karyawan, tabel penjualan, detail jual, dan tabel pembeli, kode komputer, nama komputer, merek komputer, stok komputer, dan harga. Di dalam tabel karyawan ada NIP, nama karyawan, bagian. Dalam tabel penjualan ada kode jual, kode komputer, jumlah jual. Dan di dalam detail jual itu berisi NIP, kode jual, nama komputer, dan tanggal jual. Untuk selanjutnya tabel pembeli itu berisi nama pembeli, telepon pembeli, dan alamat pembeli. Selanjutnya tabel terakhir yaitu tabel transaksi berisi tanggal transaksi, NIP, nama pembeli, telepon pembeli, kode jual, kode komputer, nama komputer, jumlah beli, dan total harga. Selanjutnya kita akan menampilkan struktur tabel dari tabel yang sudah dibuat tadi dengan sintak des, yaitu des itu berarti describe ya, atau menampilkan. Describe barang itu akan tampil field yang tadi diisi. Begitupun seterusnya des karyawan juga akan menampilkan data yang sudah tadi diisikan. Nah, setelah menampilkan struktur barang, kita akan memasukkan isi data kepada tabel, ke dalam tabel maksudnya, yaitu dengan sintak insert into barang values, yaitu memasukkan ke dalam tabel barang. Di sini ada 001 itu kode barang, lalu Pentium Core 2 Intel itu nama komputernya, Acer itu merek komputer, yang 20 itu stok komputer, dan yang 700.000 itu harga komputer per satu piece-nya. Lalu selanjutnya insert into karyawan values itu ada NIP, nama karyawan, dan bagian. Selanjutnya insert into penjualan itu ada kode komputer, lalu kode jual, lalu jumlah penjualan. Selanjutnya di tabel detail jual itu dimasukkan NIP, kode jual, lalu nama komputer, dan tanggal jualnya. Selanjutnya di tabel pembeli itu ada nama pembeli, nomor telepon pembeli, dan alamat pembeli. Lalu di sini kita akan menampilkan isi dari tabel, yaitu dengan select bintang from barang. Misalkan tabel barang akan dimunculkan yaitu dengan tanda bintang, artinya kita akan menampilkan seluruh isi pada tabel tersebut. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel karyawan. Kita
itu juga sama, akan menampilkan isi tabel. Begitupun untuk tabel-tabel selanjutnya. Selanjutnya kita akan menampilkan isi tabel pada tabel karyawan dengan nama alias yaitu data karyawan. Order by nama karyawan, maksudnya diurutkan berdasarkan nama karyawannya dari A sampai Z. Nah, seperti itu. Lalu kita akan menampilkan tabel barang di mana merek komputernya hanya Asus saja yang ditampilkan. Lalu diurutkan berdasarkan nama komputer secara ascending, yaitu dari yang teratas ke yang terbawah, dari yang tertinggi ke yang terendah. Lalu akan muncul seperti ini ya. Berarti yang merek komputer Asus itu hanya ada 2. Selanjutnya kita akan menampilkan data dari tabel detail jual, di mana tanggal jualnya itu tanggal 12 bulan 4 tahun 2019. Diurutkan berdasarkan kode jual secara descending, yaitu dari data yang tertinggi ke yang terendah. Itu muncul nomor 2 dulu baru nomor 1. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan isi data pada tabel barang dikelompokkan berdasarkan nama komputer. Artinya nama yang sama itu tidak akan dimunculkan 2 kali. Kita lihat ya, ada Apple Mac, ada Asus PC All-in-One, ada Asus PC CP3130, HP PC Slate, Lenovo, dan Pentium Core 2 Intel. Nah, di sana tidak ada data yang terulang 2 kali ya. Nah, di sini kita akan mencoba mengubah nama tabel. Yang akan diubah itu tabel barang. Kita akan ubah ke namanya barang_baru. Di sini caranya alter table barang, rename to barang baru. Nah, ketika dibuka kita akan menampilkan struktur tabelnya dash barang_baru, maka dia akan muncul karena namanya atau nama tabelnya sudah diubah. Nah, di sini kita akan menampilkan tabel detail jual di mana tanggal jualnya itu tanggal 12 bulan 4. Order berdasarkan kode jual descending seperti tadi ya teman-teman, sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Pada tabel ini kita akan menampilkan data pembeli di mana yang alamatnya bukan di Cikampek. Jadi yang alamatnya di Cikampek itu tidak dicantumkan dengan kata kunci where not. Kalau tadi kan where kondisinya di mana barang di mana itu ditampilkan. Kalau ini di mana itu tidak ditampilkan. Yang tidak ditampilkan itu hanya yang beralamat di Cikampek. Nah, di sini muncul semua alamat kecuali yang ada di Cikampek ya. Selanjutnya tampilkan seluruh tabel pada karyawan di mana nama karyawannya berawalan huruf C. Nah, di sini query-nya adalah select bintang from karyawan where nama karyawan like C. Nah, yang muncul hanya si Cici warning C saja karena kebetulan yang karyawan berawalan huruf C itu hanya 1. Selanjutnya kita mencoba menghapus primary key pada tabel. Yang akan dihapus itu tabel barang ya, primary key-nya. Nah, di sini sintaknya alter tabel barang ke primary key. Tidak usah disebut jelas file mana yang ada primary key-nya ya, karena ini akan otomatis menghapus primary key. Misalkan primary key-nya ada 2 nih, nah otomatis di situ dua-duanya akan terhapus.
sintak ini karena tadi si primary key-nya pada tabel barang dihapus, maka kita akan menambahkan lagi dengan kata kuncinya add. Kalau tadi drop kan untuk menghapus, sekarang add itu untuk menambahkan. Alter tabel barang add primary key. Nah, di sini harus disebut spesifiknya apa yang mau ditambahkan primary key, yang field yang mana. Di sini tuh kode komputer, maka yang akan ada primary key-nya yaitu kode komputer. Kita akan menampilkan isi tabel pada tabel barang di mana mereknya itu hanya Asus saja yang ditampilkan. Nah, sintaknya select bintang from barang where merek komputer sama dengan Asus. Nah, di sini ada dua ya yang bermerek Asus. Selanjutnya ini itu mengelompokkan barang nama komputer sama seperti tadi ya, yang datanya ada dua itu tidak akan terulang dua kali. Selanjutnya kita akan memasukkan fungsi operator di sini seperti average, yaitu data minimal itu data minimumnya, maksimum data maksimalnya, dan kurang dari lebih dari itu. Contohnya select average harga, fill harga ya, alias rata harga from barang. Nah, di sini akan menampilkan rata-rata dari fill harga dengan nama alias rata harga dari barang. Muncul rata-ratanya segitu. Lalu lanjut select min, itu harga terendahnya yaitu 700.000. Selanjutnya select max, itu harga teratasnya itu 10 juta. Nah, di sini ada lagi select bintang from barang di mana harganya lebih dari 700.000. Jika lebih dari berarti yang 700.000 itu tidak ditampilkan, hanya yang lebih dari 700.000. Di sini ada harga 6.100.000, 8.600.000 dan seterusnya. Selain yang kurang dari 700.000. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mengaliaskan nama. Select NIP, nama pembeli, jumlah jual, total harga, dan total berisikan jumlah beli dikali total harga dengan nama alias total. Nah, total ini sebenarnya nggak ada ya di tabel ini, isi tabelnya. Nah, kita tambahkan untuk melihat total harganya berapa nih dari transaksi, maka akan muncullah seperti ini. Selanjutnya select nama komputer, S nama, merek komputer, harga, dan harga dari tabel barang. Yang dimunculkan hanya nama komputer dengan alias namanya nama, lalu merek komputer dan harga saja yang ditampilkan, maka akan tampil bukan nama komputer lagi karena kita sudah mengganti dengan nama seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke inner join. Inner join itu yaitu menggabungkan dua tabel atau lebih asalkan ada nama filenya yang sama untuk di join. Nah, contohnya select bintang from barang dari tabel barang ya yang akan dimunculkan. Inner join tabel penjualan, yang akan digabungkan adalah tabel barang dengan penjualan. Yang sama itu adalah kode komputer, maka yang digabungkan adalah nama tabel titik nama file yang sama, yaitu on penjualan titik kode komputer sama dengan barang titik kode komputer. Nah, maka akan memunculkan dua tabel sekaligus. Selanjutnya inner join ini sama juga, cuman hanya memunculkan beberapa tabel saja, tidak semua seperti tadi. Nah, di sini ada pengecualian, kita harus mengetikkan dahulu nama tabelnya di depan. Kalau tadi kan hanya
digabung ya, hanya digabung 2 tabel saja. Kalau ini hanya beberapa field saja yang ditampilkan, yaitu dari tabel barang yang dimunculkannya kode komputer, dari tabel barang nama komputer, tabel penjualan kode jual. Dari tabel barang kita akan memunculkannya dari tabel barang. Lalu di inner join tabel barang dengan penjualan, itu yang samanya kode komputer, maka akan muncul yang muncul itu hanya kode komputer, nama komputer, dan kode jual. Gitu. Di sini ada selanjutnya inner join dengan kriteria tertentu. Di sini kita lihat select bintang from detail jual. Nah, kita akan memunculkan data dari detail jual. Yang dijoinkan itu detail jual dengan tabel karyawan. Yang samanya yaitu NIP di detail jual dan NIP di karyawan, di mana nama karyawannya dengan huruf depan D. Nah, kita lihat ya. Nah, ternyata muncul nih nama karyawannya Dina Impiani, berarti benar ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke left join. Ini bagian outer join ya. Outer join itu ada 2, left join dan right join. Nah, sekarang kita bahas dulu left join. Di sini kita akan menampilkan seluruh isi tabel pada detail jual. Nah, left join ini menampilkan data dari yang terkiri terlebih dahulu. Left join penjualan. Nah, detail jual dijoin dengan tabel penjualan yang sama itu kode penjualan, kode jual, yang di penjualan dan kode jual yang di detail jual, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke left join juga dengan kriteria tertentu. Sama detail jual yang digabung dengan penjualan, di mana kode komputernya hanya 002. Nah, di sini kita lihat ya, kode komputernya yang muncul hanya kode 002. Ternyata ada dua barang. Nah, yang right join ini kita akan menampilkan data dari yang terkanan, yaitu select bintang from detail jual. Tabel yang akan ditampilkan itu tabel detail jual yang akan dijoinkan dengan tabel karyawan yang samanya yaitu NIP-nya, field NIP. Select bintang from detail jual, right join karyawan on karyawan titik NIP sama dengan detail jual titik NIP. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita masih di right join tapi dengan kriteria tertentu. Select bintang from detail jual, right join karyawan on karyawan NIP sama dengan detail jual NIP, di mana tanggal jualnya hanya tanggal 20 saja yang ditampilkan. Maka ada nih yang didata oleh Samsul Nurofik, itu tanggal 20 bulan 4 tahun 2019. Nah, kiranya segitu teman-teman, kita membahas aplikasi basis data dengan tema toko komputer ini. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang berkenan atau salah dalam menjelaskan. Kita sama-sama belajar ya. Kita akhiri. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.